Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1854 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai ayat 27. Di bawah perikop, Saul menjadi raja dengan undian. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, "Apa orang itu juga datang kemari?" Tuhan menjawab, "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang." Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja!" Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Perhatikan kalimat berikut. Tetapi ia pura-pura tuli. Tetapi Saul pura-pura apa? Tuli. Amin.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Saul sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi Raja Israel. Otomatis karena dia sudah menjadi raja, Saul dikelilingi para pengawal yang gagah perkasa. Amin. Tapi sebelumnya saudara lihat, di ayat 21 sampai ayat 23, perhatikan. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, di mana dia? Ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia apa? Ia bersembunyi di antara barang-barang. Ayat 23, berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Saul memang betul-betul dideklarasikan di hadapan bangsa Israel menjadi Raja Israel, saudara lihat, Saul seorang yang mengalami krisis identitas. Makanya di ayat 21 sampai ayat 23 tadi, Saul bersembunyi di antara bangsa Israel, di antara kaumnya, suku Benyamin, karena minder. Kalau saudara pelajari kenapa suku Benyamin minder, saudara baca di dalam Hakim-Hakim pasal 20-21, di sana itu ada kejadian unik yang membuat suku Benyamin itu dikucilkan. Cerita suku Benyamin itu dikucilkan, dianggap hina di antara 12 suku Israel, itu berlatar belakang cerita tentang seorang Lewi yang punya gundik. Dan sekali waktu dia menginap di daerah Gibea, di daerah tanah pusaka dari suku Benyamin. Kemudian orang-orang di sana memerkosa gundiknya dan membunuh gundik dari orang Lewi ini. Kemudian orang Lewi ini mengambil mayat gundiknya itu dan membagi-bagikan daging tulang belulangnya kepada semua suku Israel. Makanya saudara, 11 suku Israel itu menjadi marah dan mereka menyerang suku Benyamin itu gara-gara kejadian ini. Peperangan yang pertama, kedua, 11 suku Israel kalah telak dengan satu suku Benyamin ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, barulah peperangan yang ketiga, Benyamin kalah total, sampai mereka tinggal tersisa beberapa laki-laki. Karena 11 suku ini merasa kasihan kepada suku Benyamin, walaupun mereka sudah melakukan kesalahan dosa yang sangat-sangat keji kepada saudara mereka sendiri. Akhirnya mereka memberikan pengampunan kepada suku Benyamin. Dan mereka membiarkan beberapa laki-laki dari suku Benyamin untuk tetap hidup. 11 suku Israel ini memikirkan kasihan mereka kalau tidak ada perempuan, nanti suku Benyamin akan punah. Karena kejadian itu juga mereka membuat satu kesepakatan bahwa 11 suku Israel itu perempuannya itu tidak boleh menikah dengan suku Benyamin. Kecuali kalau misalnya orang Israel sedang panen raya, anggur berlimpah, lalu ada perempuan yang menari-nari. Nah, suku Benyamin itu boleh menculik perempuan itu, perempuan dari suku Israel manapun bisa menculik dia dan mengawini dia, boleh. Tapi hanya di momen-momen itu. Nah, karena laki-laki dari suku Benyamin ini banyak,
perempuannya cuma sedikit. Akhirnya mereka 11 suku Israel ini memerangi Yabes Gilead dan membunuh semua laki-laki Yabes Gilead dan mengambil perempuan-perempuan yang belum pernah disentuh laki-laki, artinya masih perawan. Mereka ambil dan diberikan kepada laki-laki suku Benyamin supaya keturunan mereka terawat. Sejak saat itu, suku Benyamin itu adalah suku yang terkucilkan dari antara suku-suku Israel yang lainnya. Karena mereka menganggap keturunan dari suku Benyamin ini bukan Israel asli. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah penyebab Saul yang sudah dilantik, sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja atas bangsa Israel, merasa minder di tengah-tengah kaumnya. Itulah sebabnya dia merasa rendah diri di tengah-tengah bangsanya, yaitu bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Raja Saul. Kalau suatu hari nanti kita diberkati Tuhan seperti Saul, kita harus melakukan seperti apa yang dilakukan Raja Saul. Yang pertama saudara perhatikan, saya tertarik sekali di ayat 27, di kalimat terakhir. Tetapi ia pura-pura tuli. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kalau kita satu hari nanti diberkati Tuhan dengan luar biasa, kita harus pura-pura tuli. Amin. Jangan mendengarkan apa kata orang. Saudara, Saul, perhatikan di ayat 27 tadi. Tetapi orang-orang dursila atau orang-orang jahat berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mendapat satu posisi jabatan yang penting, pasti ada saja orang yang tidak suka, betul? Beberapa minggu yang lalu saya khotbahkan tentang gandum dan ilalang. Di saat orang menanam gandum, saat orang menanam padi, tumbuh juga ilalang, betul? Tapi ketika kita menanam ilalang, padi nggak akan pernah tumbuh, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, sebaik apapun kita, pasti ada orang-orang yang tidak suka. Termasuk di dalam gereja. Pelayanan apapun saudara yang saudara lakukan, ada saja orang yang gak suka saudara. Bukan hanya saudara, pendeta juga, saya juga pernah mengalami itu. Saudara, dimanapun kita berada, di sana pasti ada orang yang suka dan orang yang tidak suka. Tapi saudara belajar dari Saul. Ia pura-pura apa? Tuli. Amin. Jadi jangan mendengarkan apa kata orang itu. Orang-orang yang mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada saudara ketika saudara dipromosikan, diangkat, diberikan satu posisi, jabatan, pangkat. Orang-orang yang menggerutu itu, orang-orang yang menghina saudara, orang-orang yang mengata-ngatai saudara, itu adalah orang-orang pecundang. Jadi jangan dengarkan mereka. Kalau saudara mendapati ada orang-orang yang bercerita di belakang saudara, itu berarti saudara jauh di depan mereka. Amin. Jadi jangan mendengarkan apa kata orang. Saudara dengarkan apa kata firman saja. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak rumah tangga akhirnya berhenti di meja hijau. Karena apa? Mendengar apa kata orang. Suaminya atau istrinya pergi kerja bagus-bagus cari uang supaya keluarganya diberkati, tapi datang tetangga, datang tukang gosip. Tahu nggak? Suami kamu itu bonceng cewek cantik, seksi, rambut panjang sebagainya. Wah, saya lihat istrimu itu dibonceng
cowok ganteng, kayaknya itu masih berondong, dan dia peluk dan sebagainya, padahal tidak seperti apa yang terjadi. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, karena orang itu mendengarkan apa kata orang, akhirnya apa saudara? Dia percaya. Dan alhasil saudara, rumah tangganya berantakan, berujung di pengadilan, cerai. Kenapa? Karena mendengar apa kata orang. Saudara, jangan mendengarkan apa kata orang, dengarkan apa kata firman saja kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saudara diberkati, lalu ada orang-orang yang cerita di belakang saudara, jangan dengarkan mereka. Mari kita belajar dari Saul, pura-pura gak dengar, pura-pura tuli saudara. Amin. Haleluya. Pura-pura tuli juga ini bisa memberikan kita umur panjang saudara. Ada seorang oma dari Manado ditanya sama cucunya, "Oma, apa resep umur panjang?" Ditanya dengan suara yang sangat-sangat lantang. Lalu omanya bilang begini, "Resep umur panjang, pura-pura tuli, pura-pura tidak dengar. Jadi ketika Tuhan panggil, pura-pura aja nggak dengar." Itu adalah resep umur panjang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saudara di suatu saat nanti diberkati Tuhan, pura-pura tuli. Jangan dengar apa kata orang. Amin. Dengarkan kata firman saja. Haleluya. Yang kedua, tetap fokus pada panggilan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandang saja ke depan. Fokus pada panggilan Tuhan itu. Haleluya. Ada berapa banyak orang ketika dia dipanggil fokus, tapi ketika dia menjalani, dia mulai berubah fokus. Ketika ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, fokusnya sudah mulai beralih. Waduh, kalau saya ikut Tuhan ini, merespon panggilan Tuhan ini, perekonomian saya bagaimana? Siapa yang nanti bayar ini uangnya dari mana dan sebagainya. Mulai berubah fokus. Saya percaya saudara, kalau kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan, seturut dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Amin. Jangan takut, jangan beralih fokus saudara. Tetap fokus pada panggilan Tuhan. Fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Saul dipanggil, dia ini masih sembunyi saudara. Dia masih belum yakin. Tapi saudara, luar biasa. Ketika dia diteguhkan atas panggilan dia sebagai seorang raja, Saul fokus pada panggilan Tuhan itu. Amin. Yang ketiga saudara, Saul tetap rendah hati. Makanya dia masih pulang ke rumahnya. Dia masih melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Walaupun sudah ada pengawalnya. Saya melihat di sini bahwa Saul awalnya dia memang rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita hidup rendah hati, pasti Tuhan akan angkat tinggi kita. Tuhan akan promosikan kita. Tuhan akan jadikan kita orang-orang penting saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang jatuh dalam kerendahan hati ini. Baru sedikit diberkati sudah lupa Tuhan. Sudah gak pergi ibadah, sudah gak mau melayani. Karena apa? Sudah memikirkan, wah, kalau saya di gereja saya gak dapat apa. Kalau saya kejar karir saya, uang, bonus, posisi saya, wah saya dapat uang banyak. Akhirnya apa saudara? Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati adalah orang yang selalu cari Tuhan. Orang yang tinggi hati, dia gak perlu Tuhan. Dia gak pergi ke ibadah. Dia gak mau melayani, itu orang yang tinggi hati. Tapi orang yang rendah hati, dia selalu cari Tuhan. Dia selalu beribadah kepada Tuhan. Dia selalu memiliki hati hamba sehingga dia melayani. Amin. Saudara, orang-orang yang rendah hati itulah yang Tuhan angkat tinggi. Tuhan kasih promosi, Tuhan kasih mereka berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Saul. Kalau satu hari nanti kita diberkati Tuhan dengan luar biasa sama seperti Tuhan memberkati Saul, yang pertama yang harus kita lakukan, pura-pura tuli. Jangan dengar apa kata orang. Oh, kamu kan orang berdosa, masa kamu sekarang sudah melayani? Kamu kan melakukan ini dan itu, kamu kan, waduh, gelap sekali deh. Dosa kamu gak diampuni. Ngapain kamu sekarang ada di gereja dan sebagainya? Saudara, jangan dengar apa kata orang. Dengarkan apa kata Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara fokus pada panggilan Tuhan. Pandang Yesus saja. Dan yang ketiga, tetap humble, tetap rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan melawat semua pendengar dimanapun mereka berada. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.